Bitcoin halving sudah ada di depan mata, kurang lebih sebulan lagi. Nah, pertanyaan yang paling sering kita dengar adalah, setelah halving Bitcoin pump atau dump ya? Halving Bitcoin akan memotong setengah imbalan untuk mining block dari 6,25 BTC per bloknya menjadi 3,125 per bloknya nanti. Imbalan blok ini adalah pendapatan miners yang menambang koin BTC baru. Nah, karena halving Bitcoin mengurangi suplai koin baru BTC yang masuk ke pasar, halving ini kerap dipandang sebagai momentum bullish. Masuk akal banget. Selama jumlah permintaan orang yang tertarik beli Bitcoin tetap sama dan suplai barunya menurun, harga BTC seharusnya naik. Mungkin kalian udah paham hukum supply and demand. Karena Bitcoin aset kripto terbesar sesuai market cap-nya, performa Bitcoin yang kuat jadi pendorong pasar kripto yang lebih luas. Oke, tentu juga masa lalu tidak menjamin prediksi di masa depan ya. Halving sebelumnya terjadi dalam lingkungan makro yang berbeda. Waktu kripto masih berada di pasar yang sangat kecil dan suku bunga tidak terlalu berpengaruh. Nah, sekarang Bitcoin masuk perhatian mainstream. Apalagi sudah ada ETF spot dari institusi di Amerika Serikat. Makroekonomi jadi sangat berpengaruh dan juga regulator pun sering ngajak gelut si Bitcoin ini. Walaupun gitu, mari kita bahas tentang sejarah halving Bitcoin biar jadi wawasan untuk investor Bitcoin yang mungkin baru aja belajar dan baru masuk pasar kripto di tahun ini. Oke, let's go! Jadwal tetap suplai Bitcoin. Oke, mari kita lihat performa harga Bitcoin setelah halving sebelumnya. Sebagai pengingat, Satoshi merancang Bitcoin untuk membayar miners lewat biaya transaksi dan juga imbalan di bloknya. Imbalan blok awalnya tinggi banget guys, 50 BTC baru ditambang setiap blok atau kurang lebih setiap 10 menitnya. Jumlah imbalan blok ini berkurang setengah tiap 210.000 blok baru atau kurang lebih 4 tahunan. Nah, mulai dari 50 BTC per bloknya saat Bitcoin lahir, turun ke 25 BTC saat halving 2012, dan halving selanjutnya turun lagi ke 12,5 BTC di halving 2016. Pada halving kemarin 2020 turun lagi ke 6,25 BTC per mining bloknya, dan di tahun ini akan turun ke 3,125 BTC setelah halving 2024 yang dimana akan terlaksana pada bulan April. Visinya si Bitcoin adalah jaringannya semakin dewasa dan makin banyak aktivitas pengguna, biaya transaksi dapat menjadi sumber penghasilan utama bagi para miners dan sekaligus menggantikan imbalan blok yang terjadi saat ini. Jadi akhirnya inflasi BTC itu menjadi nol pada suplai maksimumnya, yaitu di angka 21 juta nanti perkiraan mungkin tahun 2140. Oke, mari kita bahas harga BTC setelah halving. Tren kenaikan harga BTC setelah halving terbukti pada siklus-siklus sebelumnya. Setelah halving, Bitcoin mengalami dorongan yang kuat dan harganya pun meroket tinggi. Halving menemani kenaikan harga Bitcoin walaupun tidak terjadi secara langsung ya. Oke, mari kita lihat sekilas dari chart yang ada di layar, yang dimana menunjukkan kenaikan harga Bitcoin setelah halving 2012, 2016, dan juga 2020 yang terakhir. Halving pertama di 2012, Bitcoin mengalami performa terbaiknya. Bitcoin terbang dari $13 ke $674 atau naik sekitar 5.000% dan memuncak di harga $1.134 atau kenaikannya 8.398%. Itu adalah angka yang spektakuler, bukan? Nah, untuk halving yang kedua di tahun 2016, Bitcoin terbang dari $674 ke $9.083 atau naik sekitar 1.261%, hingga memuncak di harga $19.587 dengan kenaikan 2.835%. Nah, di halving yang ketiga di tahun 2020, Bitcoin terbang dari harga $9.000 ke $29.000 atau kisaran naiknya itu sekitar 215%,
dan memuncak di harga $67.598 atau kenaikannya bisa dibilang 636%. Tandanya efek halving Bitcoin berkurang 4-6 kali lipat untuk setiap siklus berikutnya. Artinya kalau kita telan mentah-mentah berdasarkan data histori, Bitcoin hanya akan naik 35% sampai 54% setelah halving 2024 ini. Dari kisaran harga 75.000, ya berarti jadi target umum orang ada di angka $100.000 atau lebih. Oke, ingat ya, itu hanya angka mentah saja. Bahwa setiap halving Bitcoin baru tidak berdampak segila halving yang sebelumnya. Tapi, sekarang beda kondisi lagi. Sekarang udah ada ETF spot dan institusi yang masuk di mana bisa membuat dampak yang sangat signifikan, seperti beberapa orang besar yang memprediksi harga Bitcoin bisa menyentuh 250.000K di puncak siklus kali ini. Ada juga yang melebihi itu. Yang patut kalian ingat bahwa hanya ada 3 halving Bitcoin di masa lalu. Jadi tidak banyak data historis yang bisa kita gunakan sebagai acuan dari hal halving ini. Tidak ada jaminan bahwa setiap halving di masa depan akan memberikan efek positif. Contohnya, misalnya karena imbalan blok lebih kecil, beberapa miners dapat terpaksa untuk menjual BTC agar operasi mereka tetap berjalan lancar. Selain itu, halving Bitcoin sebelumnya terjadi ketika pasar kripto masih baru. Semakin banyak orang dan uang masuk di industri, beberapa sudah mengalir ke Bitcoin. Nah, jika semakin besar penetrasi pasarnya, jumlah orang baru dan uang baru akan melambat dari masa lalu ke masa depan. Karena beberapa alasan itu, sulit memukul rata sejarah halving dan efeknya ke Bitcoin di masa depan. Yang jelas, faktanya, halving itu menemani kenaikan harga Bitcoin. Tapi, itu pun dikarenakan banyak faktor eksternal lainnya, yang dimana dapat menggerakkan pasar dan juga harga Bitcoin. Seperti siklus ini, kita pertama kalinya mencetak ATH baru sebelum halving terjadi, yaitu karena ada faktor baru yang masuk hitungan seperti ETF spot dari institusi di Amerika Serikat. Nah, sekarang kita masuk ke point of view kesimpulan. Banyak spekulan baru yang masuk kripto anggap Bitcoin itu membosankan. Karena tidak banyak perubahan, masih banyak aset kripto lain yang lebih cuan dan tidak banyak kegunaan selain disimpan saja. Padahal Bitcoin memang menarik nilainya dari budaya pasif itu sendiri. Misalnya, kalian koma, dan kalian bisa yakin kalau Bitcoin tidak akan berubah saat kalian tersadarkan lagi. Hanya Bitcoin saja, aset kripto lain tidak begitu. Jadi, cocok sebagai aset penyimpan nilai dan kendaraan investasi yang bisa mengalahkan devaluasi mata uang fiat karena adanya inflasi. Bitcoin juga yang sudah teruji selama bertahun-tahun dan dipandang sebagai komoditas di mata regulator dengan kejelasan yang makin clear ini dari persetujuan ETF spot ekonomi terbesar di dunia. Jadi gimana menurut kalian? Apakah masuk sekarang sebelum Bitcoin halving itu telat atau kita masih early banget? Berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!